Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita ngebangun karakter anak-anak di tengah gempuran dunia digital yang makin kesini makin gila? Nah, hari ini kita bakal ngulik temuan dari puluhan riset global buat ngejawab pertanyaan krusial itu. Ini bukan sekedar teori ngebosenin ya, kita benar-benar lagi ngeliat pergeseran besar tentang gimana nilai-nilai agama itu diajarin dan dihidupin di zaman now. Biar gampang, ini dia peta jalan obrolan kita. Kita bakal mulai dari ngelihat tantangan terbesarnya, terus bahas integrasi budaya, inovasi buat Gen Z, gimana ngebangun moderasi, sampai akhirnya ngebahas peran penting keluarga. Singkat, padat, dan pastinya seru banget. Jujur aja, ini adalah pertanyaan mautnya. Coba bayangin, anak-anak Gen Z sekarang hidupnya tuh kebelah dua kan? Sebagian di dunia nyata, sebagian lagi nyemplung di layar HP mereka. Terus, gimana caranya nilai-nilai moral ini bisa bertahan dari serangan algoritma? Nah, yang bikin penasaran, para peneliti ternyata udah nemuin solusi-solusi praktis di lapangan yang mind-blowing banget. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu krisis karakter di era modern dan gimana dunia merespons hal ini. Dan kalian tahu nggak, fakta mengejutkannya ada di sini. Indonesia tuh sebenarnya memimpin banget loh dalam ngadepin krisis karakter ini secara akademis. Dari ribuan riset yang dianalisis, Indonesia nyumbang 45% dari riset global soal pendidikan karakter Islami. Gila kan? Ini bukti nyata kalau kita itu bukan cuma konsumen teori, tapi juga pencipta solusi buat dunia pendidikan global. Tapi, di balik kebanggaan itu, ada realita lapangan yang lumayan bikin ngelus dada. Riset terbaru nunjukin kalau 62% bentuk intoleransi di madrasah itu ternyata bermanifestasi jadi bullying atau perundungan, termasuk body shaming dan pengucilan. Ini benar-benar jadi alarm keras buat kita semua. Bukti telak kalau sistem yang cuma ngandelin hafalan dari buku itu udah nggak mempan lagi. Makanya, poin krusialnya di sini, sekolah harus move on. Kita nggak bisa lagi cuma transfer ilmu tekstual atau nyuruh anak ngapalin hukum-hukum. Kita harus geser ke pendekatan yang benar-benar nyentuh emosi dan perasaan mereka. Pendekatan yang holistik, di mana ajaran agama itu nyambung langsung sama sains, isu sosial, dan empati. Intinya, karakter itu nggak bisa cuma dihafal, tapi harus dihayati. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara menghayatinya? Ini bawa kita ke bagian kedua nih, ngelihat gimana sekolah-sekolah mulai ngeblend kurikulum dengan budaya lokal. Contoh yang keren banget nih ada di masyarakat Sasak di Lombok. Mereka manfaatin tradisi lisan, namanya tembang sorong serah aji krame, buat ngajarin nilai-nilai moral. Jadi, nilai kayak toleransi atau kerendahan hati itu dimasukin ke dalam tembang. Hasilnya, pendidikan karakter nggak lagi kerasa kaku kayak doktrin, tapi jadi bagian seru dari kehidupan sehari-hari mereka. Kearifan lokal ini ibarat jembatan yang bikin agama terasa jauh lebih dekat. Terus, ada juga temuan menarik soal efektivitas pendekatan sufistik di pesantren-pesantren. Ini bukan berarti santrinya disuruh mengasingkan diri loh ya. Justru, praktek spiritual atau habluminallah kayak zikir dan puasa dijadiin semacam bensin buat ningkatin empati sosial ke sesama manusia atau habluminanas. Jadi ada keseimbangan yang keren banget antara penyucian jiwa dan kepedulian sosial. Oke, mari kita lanjut ke bagian ketiga. Kita bakal ngelihat gimana semua ini diaplikasikan buat generasi Z di dunia digital. Kita tahu Gen Z itu ibaratnya napas pakai kuota internet kan? Tapi temuan kuncinya di sini. Pendidikan karakter digital itu bukan cuma sekedar ngasih mereka tablet di kelas. Ini tentang sebuah konsep yang namanya pedagogi digital reflektif. Maksudnya, literasi digital itu dipakai sebagai ruang buat anak-anak ini mikir kritis secara moral. Saat mereka kena banjir informasi di medsos, mereka diajarin buat ngefilter secara etis, bukan cuma nge-scroll doang. Dan buktinya beneran ada. Contohnya, eksperimen pakai modul elektronik bernama iMimpin. Waktu pelajaran agama digabung sama kewarganegaraan pakai modul digital interaktif ini, hasilnya luar biasa. Karakter gotong royong dan empati siswa langsung melonjak naik. Ini bukti empiris kalau teknologi, kalau kita rancang dengan benar, justru bisa jadi senjata rahasia paling ampuh buat pendidikan karakter. Sekarang kita bahas sesuatu yang lumayan esensial, yaitu bagian keempat. Gimana sih cara ngebangun moderasi beragama di masyarakat kita yang majemuk ini? Buat ngebentengin siswa dari radikalisme, ada satu model keren yang terbukti sangat efektif. Namanya model PEACE. Jadi siswa tuh nggak cuma disuruh kamu harus toleran ya, tapi diajak ngelewatin 5 tahap yang jelas. Mulai dari promosi nilai, elaborasi konsep, terus aktualisasi ke tindakan nyata, komunikasi ide, sampai akhirnya ada evaluasi. Terstruktur banget kan? Moderasi itu diajarin lewat langkah yang terukur, bukan cuma slogan. Yang gak kalah menarik dari data ini adalah, kalau kita perhatiin secara objektif, ormas Islam besar di Indonesia tuh punya cara masing-masing buat ngebangun moderasi ini. NU punya konsep tawasud, Muhammadiyah dengan tajdidnya, dan Syarikat Islam lewat tauhid.
Walaupun istilah dan jalurnya beda-beda di setiap sekolah mereka, muaranya tetap satu, nyiptain masyarakat yang toleran dan damai. Dan visi bersama ini makin nyambung ketika kita lihat buku-buku pelajaran agamanya. Nilai-nilai Pancasila, kayak demokrasi dan keadilan, ternyata udah diselipin secara halus ke dalam materi pendidikan Islam. Ini ngasih pesan yang kuat banget kalau keimanan dan nasionalisme itu nggak pernah tabrakan. Keduanya justru saling support buat ngebasmi benih-benih ekstremisme sejak dari ruang kelas. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Mari kita gabungin semua kepingin puzzle ini dengan melihat ekosistem sekolah dan keluarga. Coba lihat angka 0,30 ini. Kelihatannya sih kecil ya, tapi jangan salah, ini penting banget. Angka ini adalah hasil meta-analisis yang membuktikan kalau ada korelasi langsung antara pendidikan karakter dengan nilai akademik siswa. Sederhananya gini, ngajarin anak disiplin dan moral itu nggak bakal ngebuang waktu belajar matematika mereka kok. Malah sebaliknya, karakter yang bagus bakal otomatis kedongkrak prestasi akademiknya. Tapi ingat, angka tadi kan cuma data. Di baliknya, ada realitas sosial yang dalam banget. Keluarga itu adalah ruang kelas pertama buat setiap anak. Riset ini nemuin hal yang menarik, di mana peran ibu tuh sering banget jadi pondasi utama buat nanamin etika sehari-hari di rumah, sementara sang ayah lebih sering mengambil peran di ruang publik keagamaan. Sinergi inilah yang jadi tameng pertama buat anak-anak ngadepin arus globalisasi. Jadi benang merah yang bisa kita tarik dari puluhan riset ini tuh benar-benar butuh yang namanya ekosistem yang holistik. Semuanya saling nyambung. Mulai dari kebiasaan baik di rumah sama orang tua, ketemu guru yang bisa jadi role model di sekolah, sampai gimana mereka nerapin itu semua waktu lagi main medsos. Kalau satu aja tiang penyangga ini rapuh, ya benteng karakternya bakal ikut goyah. Sambil kita terus lari maraton di era disrupsi ini, dari gempuran artificial intelligence sampai algoritma yang ngatur hidup kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian berenungin. Apakah pendidikan karakter kita udah berevolusi cukup cepat buat menyelamatkan nilai kemanusiaan kita? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini. Sampai jumpa di topik seru selanjutnya.